Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janur Gunung Pak Agus, ini dengaran ada apa ini? Enggak Pak Irfan, ini ya pengen silaturahmi saja via dunia maya. Ini lama tidak ketemu. Ya, makasih. Kelihatannya kok serius ini. Ada apa Pak Agus? Tumben ini. Apa yang ada hal-hal yang pengen disampaikan kok? Saya penting banget. Ini tidak mengganggu waktunya Pak Irfan kan ini? Enggak, alhamdulillah ini masih keadaan dalam siswa kami lagi blok, jadi kami tidak ngajar untuk hari ini. Tapi besok lah kebetulan blok dari full. Monggo Mas, ada apa Pak Agus? Ada rencana? Pak Irfan, kebetulan kan tadi saya baru selesai mengajar kelas 11 DKV 2. Jam pertama sampai jam keempat tadi, ya sekitar jam 9 lah tadi selesai. Gitu. Nah, ternyata di kegiatan pembelajaran itu kan ada anak yang bermain game sendiri Pak Irfan, dan itu terjadi berulang kali. Sebenarnya sudah pernah saya ingatkan ketika kegiatan pembelajaran praktek ya bisa diikuti dengan maksimal, karena nantinya kan kegiatan pembelajaran praktek itu akan diujikan, ada uji kompetensi. Nah, anak tersebut iya ini Pak baik ya, tapi ketika ditinggal dia bermain game online lagi seperti itu. Oh begitu. Menurut Pak Agus itu mungkin ada sebab-sebabnya ya. Anak akhirnya kok harusnya mengerjakan tugas malah bermain game sendiri dan mungkin malah tidak fokus pada tugas yang disampaikan oleh guru. Itu mungkin ada sebab yang mendasar mungkin Pak Agus. Coba ditelaah. Oke. Saya sudah mencoba untuk mencari tahu penyebabnya seperti apa Pak Irfan. Saya tanya ke anak tersebut, saya panggil, terus kita ngajak ngobrol dari hati ke hati. Ya, yang disampaikan anak tersebut ya, Pak, saya sudah bisa memahami materi yang Pak Agus berikan, jadi saya sudah selesai, sehingga ya waktu yang ada saya pakai untuk game seperti itu. Nah, itu jawaban si anak tersebut. Nah, padahal ketika dia walaupun sudah selesai terus bermain game kan otomatis akan mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain yang sedang mengerjakan kegiatan praktek seperti itu Pak Irfan. Terus mungkin Pak Agus ya, kalau sudah punya sebab-sebabnya yang mendasar gitu ya, dan apakah mungkin ya Pak Agus anak tersebut tidak komputernya tidak maksimal komputernya mungkin tidak kurang atau bagaimana Pak Gus? Oke, Pak Irfan, kebetulan kan di kelas kami ada 36 anak. Nah, 36 anak itu ada 36 komputer. Seharusnya biasanya dalam satu lab itu dikasih 2 atau 3 komputer cadangan. Kebetulan yang 3 itu sedang dipinjem untuk kegiatan lain, jadi pas komputernya 36. Lah, dilalah yang 2 itu trouble rusak kayak gitu Pak Irfan. Terus ya saya sudah coba komunikasi dengan toolman untuk memperbaiki. Tapi ternyata dari 2 komputer itu tidak bisa diperbaiki karena memang kemarin ada konsleting listrik jadi terbakar CPU-nya seperti itu dan harus ganti unit baru. Nah, itu juga yang menjadi permasalahan di kami, karena kalau untuk pergantian alat praktek kan bukan wewenang saya di situ. Saya hanya sebagai guru produktif menjalankan kewajiban saya membersamai anak-anak dalam belajar. Tapi untuk masalah sarana prasarana itu kan ada pihak-pihak yang lebih kompeten yang bisa bertanggung jawab di hal itu. Terus Pak Gus, tadi kan sudah disampaikan ya, anak main HP sendiri, terus dikarenakan laptopnya atau mungkin sarana prasarannya kurang. Sekarang saya mau tanya sama Pak Gus, rencana apa ya yang Pak Agus harapkan supaya kejadian itu tidak terulang-ulang lagi, tidak terulang kembali. Ya, anak-anak jadi pada main game sendiri dan sebagainya. Itu rencana yang konkret yang akan dilakukan oleh Pak Agus seperti apa? Oke, Pak Irfan.
Kalau yang untuk alat sih saya tidak bisa membuat sebuah apa nggih, tindakan karena itu kan ada kebijakan-kebijakan khusus nggih. Tapi saya akan berusaha berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait nantinya karena sudah tidak bisa ditangani otomatis harus diganti Pak Irfan. Nanti saya coba laporkan ke ketua kompetensi kalian biar didiskusikan dengan waka sarana prasarana dan disampaikan ke pihak sekolah dan mungkin bisa dimasukkan ke rencana anggaran belanja tahun depan karena untuk tahun ini kan sudah nggak bisa Pak Irfan, ini sudah di akhir-akhir tahun. Nah, untuk perubahan pun juga nggak bisa, tapi tetap kita usahakan. Dan bagi anak-anak yang nantinya tidak bisa maksimal kegiatan prakteknya, ya kita akan mencoba. Kebetulan ada laptop di sini yang biasa dipakai oleh guru produktif itu kalau pas di jam-jam tertentu itu tidak dipakai, mungkin akan dipinjamkan sementara untuk kegiatan praktek di lab seperti itu sehingga pelayanan ke siswa itu bisa maksimal dan siswa itu bisa tetap mendapatkan haknya untuk praktek. Terus untuk yang lain seperti anak bermain game sendiri Pak Irfan, ya mungkin refleksi buat saya sendiri. Kenapa kok anak bisa bermain game sendiri di kegiatan pembelajaran saya? Apakah pembelajaran yang saya berikan itu kurang menarik atau kurang menantang? Ataukah mungkin kurang ada inovasi dan kreativitas di situ Pak Irfan? Sehingga saya akan nanti mencoba untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi di mana di situ anak-anak yang mempunyai keistimewaan tertentu mereka bisa lebih tertantang. Seperti itu Pak Irfan. Dengan membuat sebuah pembelajaran yang kreatif, inovatif sehingga anak-anak yang tadi saya sampaikan ketika pembelajaran itu bermain game, mungkin tetap kita arahkan ke hobinya bermain game. Akan tetapi ketika bermain game itu dipakai untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran praktek sesuai dengan tujuan pembelajar yang ada seperti itu Pak Irfan. Ya nggih bagus. Ini misal kalau saya pakai skor ya Pak dari skala 1 hingga 10 di mana sekarang posisinya untuk pencapaian tujuan yang Pak Agus harapkan itu untuk siswa tadi yang tadi disampaikan Pak Agus. Ya, untuk saat ini sih saya menilai di skor masih 6 sampai 7 Pak Irfan. Karena masih belum maksimal seperti itu. Nah, terus gini Pak Gus, setelah tadi sampaikan skornya sekian nggih, 6 sampai 7 ya. Apa kekuatan yang Pak Agus akan capai untuk mencapai tujuan tersebut Pak Agus? Nggih, Pak Irfan. Saya merasa mempunyai mempunyai pengalaman-pengalaman yang selama ini mungkin bisa saya tuangkan untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran saya. Nah, di situ mungkin saya akan membuat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kreatif, inovatif. Kebetulan dulu saya juga sering mengikuti diklat-diklat untuk membuat pembelajaran inovatif atau membuat konten-konten kreatif. Nah, nanti saya akan mencoba membuat sebuah pembelajaran ketika anak tersebut sukanya game padahal pelajarannya desain grafis. Saya akan mencoba mengarahkan anak tersebut untuk membuat karakter-karakter game menggunakan aplikasi desain grafis. Nah, disitulah muncul keinginan anak tersebut untuk bisa lebih mempelajari mata pelajaran yang saya berikan sehingga dia lebih tertantang gitu. Nah, dan saya akan membuat sebuah. Terus bagus, kira-kira peluang atau kemungkinan yang akan diraih dalam metode tadi kira-kira atau kemungkinannya, apa yang bisa Pak Agus ambil dari hal tersebut? Saya optimis ketika itu dilakukan, saya bisa di level 8 atau 9 ketika itu dilakukan. Karena dulu saya juga pernah mencoba, tapi bukan anak yang suka bermain game Pak, tapi anak tersebut
apa nggih, suka bermain dengan dunianya sendiri. Jadi dia cuek dengan kegiatan pembelajaran, ya suka coret-coret, suka gambar-gambar sendiri dan sebagainya. Ternyata ketika saya terapkan hal seperti yang tadi, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat bakat, terus saya mencoba mencari kekuatan-kekuatan apa yang ada di anak tersebut, terus saya coba buatkan apa namanya medianya lah, nah, penyalurannya lah Dianya. sesuai dengan keinginan tersebut. Iya. Luar biasa, sampai dengan anak tersebut dulu malah sampai dengan mengikuti lomba keterampilan siswa Pak, bisa juara 1 tingkat Oh, kabupaten is, dan luar mewakili biasa ya. kabupaten ke Nggih, Semarang, dan alhamdulillah sampai Semarang. Semarang masuk 3 besar Pak. Wah, Dapat juara alhamdulillah 3, banget ya. Yes. dan kita juga Iya. tidak menyangka anak seperti itu kok bisa lah. Nah itu yang menjadi Dan saya lebih optimis lagi ketika menemui anak yang lain dengan kemampuan lain seperti ini Pak. Di luar ekspektasi Pak Agus ya. Betul. Terus Pak Agus, kadang ya dengan program yang luar biasa itu, terus ada inovasi-inovasi, kadang itu hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Agus untuk meraih tujuan tersebut. Kira-kira bagaimana cara menanggulangi hambatan atau gangguan untuk meraih tujuan yang Pak Agus harapkan? Agus. Gini Pak Irfan, tentu saja ketika kita melakukan sesuatu, apalagi sesuatu itu hal yang baik lah, pastilah banyak hambatan atau halangan-halangan yang ada. Dan di sini saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, dengan atasan-atasan yang bisa mengambil kebijakan-kebijakan itu agar hambatan-hambatan itu bisa teratasi. Salah satunya mungkin saya akan mencoba berdiskusi dengan teman-teman sejawat bagaimana menyusun kurikulum yang efektif untuk kegiatan belajar, khususnya di produktif desain komunikasi visual, sehingga ada suatu rangkaian-rangkaian yang bisa disinergikan Pak. Nah, contohnya seperti saya mengajar desain grafis, ada teman saya mengajar animasi. Nah, di situ coba digabungkan antara desain grafis dan animasi. Nanti ada kelanjutan di situ, biar ada kontinuitas. Nah, jadi saling melengkapi seperti itu. Sehingga anak itu ketika belajar, wah saya belajar bukan hanya untuk ini, untuk apa? Nah, ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dan tujuan-tujuan itu jelas seperti itu Pak. Terus dari segi yang lain, dukungan-dukungan yang lain, ya pastilah itu kita butuhkan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, untuk penunjang kegiatan pembelajaran kita butuh sarana prasarana, dan itu juga akan menjadi hambatan kalau tidak kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Ya salah satunya tentang pemenuhan alat praktek yang tadi saya sampaikan, ada yang 2 rusak dan harus diganti segera, dan itu kan sangat-sangat mendesak sebenarnya. Nah, bagaimana caranya agar pihak-pihak terkait itu bisa memahami dan bisa segera memberikan sebuah solusi lah, agar semuanya itu bisa teratasi seperti itu Pak Irwan. Ya bagus. Dari rencana-rencana yang tadi disampaikan, terus berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, saya yakin Pak Agus ada prioritas, ya, ada skala prioritas. Prioritas mana yang akan diambil oleh Pak Agus Pak untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Ji Pak. Dan Ji. Nah, semuanya menjadi prioritas menurut saya Pak. Tapi yang paling segera itu adalah bagaimana menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Itu yang menjadi prioritas buat saya. Ya kalau untuk alat sih kita memang ya tetap berusaha, tapi ketika itu kita ya karena saya bukan pengambil kebijakan, tetap kan harus melalui pintu-pintu lah. Betul. Nah, jadi saya mencoba yang memprioritaskan di kegiatan pembelajaran. Segera akan saya rubah metode pembelajaran yang selama ini saya lakukan dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih berpihak kepada murid, membuat pembelajaran yang kreatif, inovatif, berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid, agar murid lebih tertantang lagi, lebih maksimal lagi dalam belajar. Itu yang menjadi prioritas saya Pak. Oke, bagus. Setelah tadi sampaikan berkaitan dengan skala prioritas, strategi-strategi yang diambil oleh Pak Agus, saya mau tanya satu lagi nih.
kapan atau jangka waktunya akan dilaksanakan kapan itu Pak? Nggih. Karena kelihatannya programnya itu sangat menarik nih dan prioritasnya luar biasa nih. Kira-kira kapan Pak Agus akan dilaksanakan pencapaian prioritas maupun strategi itu akan dilaksanakan mulai kapan Pak Agus? Insya Allah segera Pak, karena menurut saya kan karena ini kelas 11 adalah kelas yang memang benar-benar menjadi kelas penentu, tingkat penentu, karena di kelas 12 mereka kan sudah fokus prakerin Pak, 6 bulan ya. Otomatis kegiatan tatap muka di kelas itu agak kurang sehingga bisa kita maksimalkan di kelas 11. Jadi segera di minggu ini akan saya coba susun rencananya, saya coba untuk segera eksekusi biar rencana tersebut bisa segera dilakukan seperti itu. Dan harapan saya ya bisa maksimal lah. Nanti di kelas 11 semester genapnya anak-anak sudah ada perubahan. Ada perubahan. Dari segi belajarnya, minat belajarnya, dan juga dari hasil belajarnya seperti itu Pak Irfan. Oke, ya terima kasih Pak Gus. Ini saya berharap banget sama Pak Gus untuk sekolah kita lebih khusus adalah berpihak kepada murid ya, berkaitan dengan penanganan tadi yang disampaikan oleh Pak Agus ya, anak-anak yang pada main HP sendiri, terus pada apa tadi berkaitan dengan prioritas untuk penambahan sarana prasarana. Semoga komitmen yang Pak Agus harapkan bisa istiqomah ya Pak Agus ya, dan bisa mendapatkan siswa yang bisa kompeten seperti tadi. Yang selatan itu aja sudah sampai tingkat provinsi, apalagi Pak Agus punya prioritas, komitmen dan sebagainya. Tolong komitmennya betul-betul dijaga ya Pak, supaya anak tersebut, anak-anak kita lah ya, pada dasarnya jangan sampai dalam tanda kutip ya kapiran lah. Dia memang sudah niatannya pengen belajar, malah hanya lantaran sarana prasarana yang tidak mendukung. Tapi Pak Agus tadi sudah disampaikan panjang lebar. Semoga komitmen ini bisa bertahan sampai akhir hayat besok Pak Agus ya, dan sekolah kita bisa menjadi pusat keunggulan begitu Pak Agus. Amin. Saya kira itu Pak Agus. Terus perasaan Pak Agus, perasaannya dari awal hingga akhir, saya kira gimana perasaan Pak Agus setelah ngobrol? Alhamdulillah Pak, terima kasih sudah mau gendu-gendu rasa lah. Saya diizinkan menyampaikan unek-unek saya. Alhamdulillah menjadi lebih lega, lebih plong dari sebelumnya Pak. Ketika saya menyampaikan ke Pak Irfan apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi permasalahan, ternyata permasalahan itu bisa diselesaikan sendiri oleh diri saya ternyata Pak. Iya, terus tadi sudah terjawab sendirinya Pak Agus. Cuma saya kan belum memahami dan belum menyadari ternyata selama ini. Iya. Terima kasih Pak Irfan sudah mau melakukan kegiatan coaching. Sama-sama Pak Gus, kita saling istilahnya watawasobil hak watawasobil ya, saling menasehati di dalam kebaikan. Pak Irfan. Sudah Pak Gus, kelihatannya cukup. Pak Irfan, terima kasih ini mengganggu waktunya. Buatan. Mau belajar lagi Pak Irfan. Moga-moga Pak Gus. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gus. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus. Tumben ini ada apa? Sehat kan Pak Irfan? Alhamdulillah ini kemarin liburan ya, alhamdulillah sekarang sehat walafiat, ketemu keluarga, ketemu orang tua di Magelang bisa fresh nih. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Agus Sehat juga? Alhamdulillah, kabar saya, keluarga dan teman-teman di sini dalam keadaan sehat. Bagaimana kabar keluarga Pak Irfan? Ya, alhamdulillah juga sehat semuanya. Pak Agus ini ada sesuatu yang ingin saya omongkan sama jenengan Pak Gus. Monggo Pak Irfan, ada apa ini? Ini Pak Gus ya, saya akhir-akhir ini kok sedikit prihatin ya dengan keadaan di SMK kita ya Pak Gus. Ini berkaitan dengan beberapa kelas yang kosong ditinggalkan oleh gurunya Pak Gus. Ya. Kelasnya kosong, gurunya tidak ada. Berarti muridnya itu di situ bermain sendiri begitu Pak Irfan?
Iya, berkaitan dengan itu sih ada kegiatan sekolah pusat keunggulan itu kan ada workshop-workshop yang sering dilaksanakan oleh guru jurusan ya ditambah dengan tim manajemen, waka dan jajarannya itu sering melaksanakan rapat-rapat gitu loh ya. Apalagi ini awal tahun ajaran ya di kesiswaan banyak sekali acara ya asing anak MPLS, ada kemah, katanya juga persiapan 17-an apa ya, sering rapat-rapat kayak gitu. Jadi kelasnya pada yang kosong gitu Pak Gus. Oh begitu Pak Irfan. Gigi. Terus apa yang menjadi tujuan Pak Irfan untuk itu yang mau disampaikan? Ya, saya sih berharap begini Pak Gus. Bagaimana ya caranya supaya kelas itu ditinggal, misalkan harus terpaksanya ditinggal, itu ada tugas-tugas khusus gitu dari gurunya masing-masing. Dan Oke. yang berikutnya kalau memang ada tugas partisipasi kegiatan apa itu yang eh, berkaitan dengan insidental, mbok ya diagendakan lah. Oh, Namanya kegiatan sekolah kan sudah rutin gitu loh Pak Agus, supaya tidak terjadi kekosongan di sana sini. Kan kasihan juga siswa-siswa pada keleleran kayak gitu Pak Agus. betul 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 Pak. Terus kira-kira apa yang yang bisa jenengan mau selesaikan di situ? Atau rencana apa yang ingin jenengan kerjakan? Saya sih punya usulan gini loh, eh, mengevaluasi berkaitan dengan program kerja tahun kemarin ya. Alangkah baiknya adalah tim manajemen dengan jajaran waka dan dihadiri kepala sekolah itu mengevaluasi lah program kerja yang telah lalu dievaluasi dan yang berikutnya pada tahun ajaran baru ini masukan-masukan yang berkaitan dengan ketidaknyamanan atau mungkin miskomunikasi itu bisa dievaluasi pada akhir semester dan pada awal semester itu alangkah baiknya rapat dinas gitulah melibatkan stakeholder yang ada dan menyusun program untuk satu tahun yang akan datang supaya bisa maksimal. Salah satunya adalah pembelajaran anak gitu Pak Gus. Gigi, gitu nggih Pak Irfan. Terus ketika itu dilakukan harapannya jenengan itu apa? Ya harapannya yang satu jelas kegiatan di sekolah ini berjalan sesuai dengan realnya, sesuai dengan tujuan dari visi misi sekolah. Katanya kan sekolah kita jadi pusat keunggulan, jadi sekolah yang unggul ya, yang punya jiwa mandiri dan sebagainya. Itu harapan saya juga kegiatan pembelajaran itu kan tolak ukur salah satunya adalah pembelajaran kan. Betul, betul. Itu jangan sampai ada yang kosong gitu loh yuk. Kalau ada yang kosong terpaksanya kosong itu ya mbok ada koordinasi mungkin dengan guru piket atau bagaimana supaya kelas itu jangan jor kelowor, minimal ada penugasan dari pihak guru yang bersangkutan kepada guru piket itu okay. Yang itu dikoordinir oleh kurikulum gitu Pak Gus. Betul, betul. Jadi ada koordinasi nih Pak yang baik nih dari semua pihak nih. Oke, harapannya semacam itu. Jadi terus anak-anak itu saya lihat itu apalagi yang di lantai 2 pojok itu anak-anak TPKR itu. Akhirnya dia malah pada main HP sendiri, terus pada tidur-tiduran, kurang kurang kondusif gitu loh Pak Gus. Nah, harapan saya ya monggo lah dari semua elemen yang ada dikoordinatori oleh tim manajemen. Nanti kalau pembelajaran nanti tim kurikulum yang berkaitan dengan siswa yang mungkin tim kesiswaan itu berkolaborasi supaya bisa melaksanakan program sekolah dengan efektif dan efisien Betul, serta betul. tidak merugikan eh, siswa itu sendiri. Itu bagus. Nggih, 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 Pak, nggih. Nggih. Terus nuwun sewu Pak Irfan. Jenengan kan di kesiswaan nggih kalau nggak salah. Terus Nggih, bagus. tentunya mempunyai kesempatan untuk napa nggih? Untuk terlibat agar hal-hal seperti ini tidak terjadi. Terus kira-kira kesempatan yang jenengan miliki sekarang itu seperti apa agar kondisi ini tidak terjadi? Nggih.
Yang pertama jelas program dari kesesuaian atau set plan 1 tahun yang akan terlaksana itu sudah disetting dari tim kesesuaian. Jadi kegiatan awal terkata MPLS, terus ada MPP berkaitan dengan kepramukaan, terus berkaitan dengan kegiatan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan 17-an ya. Itu saya kira sudah ada di set plan tim kesesuaian. Terus kami itu saya berharap tuh ya ada kolaborasi antara wali murid, siswa dan pihak sekolah dalam bentuk catering gitu loh Pak Gus. Oh, Itu gini. enggak. Jadi dalam 1 bulan misalkan ya ada 4 kali lah minimal lah ya. Ketika mau penerimaan raport, terus awal tahun ajaran lah ya. Jadi termasuk mungkin angka kredit pelanggaran siswa, tata tertib itu sedini mungkin tidak hanya siswa tapi melainkan orang tua juga paham. Jadi tugas mendidik anak tidak hanya ditumpukan pada pihak sekolah, tapi harus berkolaborasi antara orang tua, tim dari sekolah, terus juga masyarakat juga untuk andil lah. Itu begitu bagus harapan kami supaya anak itu bisa maksimal untuk meraih pendidikannya. Nggih, Pak Irfan. Itu Pak. Nggih, Pak Irfan. Terus dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bapak dalam pencapaian tujuannya sekarang ini? Menurut saya masih jauh ya Pak. Saya kira kalau angka 1 sampai 10 ya baru angka 6 sampai 7 lah untuk keberhasilan berkaitan dengan pengkondisian anak terutama pada kegiatan pembelajaran setiap harinya Pak. Masih kurang gitu Pak. Harus ditingkatkan begitu Pak Gus. Terus nuwun sewu Pak Irfan. Nah, tadi kan dari angka 1 sampai 10 dari skalanya jenengan kira-kira 6 sampai 7. Untuk kekuatan yang Pak Irfan miliki, kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut seperti apa? Oke Pak, ya alhamdulillah sih kalau semuanya berkolaborasi ya Pak, baik dari tim manajemen, kurikulum, kesiswaan, hub-in, saling berkolaborasi, ya minim ini kebetulan saya di kesiswaan. Dari tim kesiswaan itu kan sudah dibagi-bagi gitu ya. Ada tim ketertiban, itu baik dari tingkat 10, tingkat 11, tingkat 12, itu sudah ada gurunya masing-masing koordinator. Terus yang berikutnya ada pembina OSIS ya yang menangani kegiatan OSIS ya dari pagi sampai sore dari awal tahun ajaran sampai nanti akhir tahun pelajaran. Terus yang berikutnya di kegiatan ekstra ada koordinator dari guru tersebut di tim persiswaan yaitu koordinator tentang kegiatan ekstranya. Terus biasanya kan begitu kami kalau di awal-awal tahun itu ajaran kami melibatkan militer ya dari Kodim kita laksanakan yaitu pekan disiplin supaya anak itu yang tadinya libur selama hampir 1 bulan lebih yang sudah sedikit lupa terhadap tata tertib, terhadap kedisiplinan itu langsung di bahasanya langsung starter langsung digaspol gitu loh untuk berkaitan dengan kedisiplinannya. Makanya kadang 2 hari atau 3 hari kami laksanakan pekan disiplin di masing-masing tingkat gitu, melibatkan militer karena militer itu lebih bahasa kami ya lebih disiplin lah disiplin ya. Dan disegani dibandingkan dengan dididik oleh gurunya kita guru yang setiap harinya. Tapi kalau dari militer insya Allah sedikit ada wibawanya jadi anak-anak itu pada patuh dan taat gitu Pak Gus. Kalau itu dilakukan semuanya untuk skala 1 sampai 10 skala maksimal bisa dicapai di angka berapa Pak? Nah yang tadinya berkaitan dengan kebiasaan anak-anak yang bahasane nggih sakarepe dewek apalagi di awal-awal tahun ajaran itu kan tidak tahu persis ada budaya industri harus lewat jalur hijau dan sebagainya. Itu akhirnya setelah dilaksanakan pekan disiplin terus dikasih kegiatan berkaitan dengan catering, pembinaan kepada wali murid ya. Insya Allah yang tadinya 6 sampai 7 ya bisa
8 sampai 9 gitu Pak Gus. Untuk ranknya nilai itu nggih. Gitu Pak Gus. Luar biasa Pak Irfan. Lah, biasanya kan pasti di setiap kegiatan ada hambatan atau kendala yang muncul. Lah, rencana apa yang akan Pak Irfan lakukan ketika terjadi hambatan-hambatan atau gangguan yang terjadi? Ya, saya sudah maklumi gitu Pak ya, hal-hal yang bagus itu musuhnya banyak. Kadang sandung-sandungannya juga ada. Ya filosofi Jawa saja lah. Orang senang dengan orang tidak senang itu kebanyakan orang yang tidak senang. Ya. Bahasa Jawa ya wong seneng karo sing ora seneng itu akeh sing ora seneng. Dan saya sudah memaklumi itu kalau ada program-program yang kelihatannya baik, kadang dicibir, diolok-olok, bahkan tidak mendukung. Itu kadang ya sudah biasa, tapi kami akhirnya lakukan adalah pendekatan face to face ya, kita rangkul bareng-bareng. Ya, siapa lagi sih yang akan mendidik siswa-siswa kita kalau tidak dari guru-guru kita sendiri. Maksudnya kita akan ngebon guru yang lain kan nggak jarang lah, mungkin lah 1 hari 2 hari sih mungkin bisa, tapi setiap harinya kan yang kita hadapi ya anak-anak kita sendiri. Makanya ya menanamkan kesadaran pada guru-guru yang lain, terutama juga wali kelas ya. Wali kelas itu kan bahasa kami ya ujung tombaknya lah berkaitan dengan dalam satu kelas tersebut. Terus yang berikutnya berkolaborasi juga dengan siswaan lah ya, itu yang supaya yang tadinya mungkin miskomunikasi, informasi terhambat, yaitu minimal dari tim kesiswaan itu juga koordinasi juga dengan wali kelas ya. Jadi pada awal tahun ajaran apa saja kegiatan kesiswaan berkaitan dengan ketertiban, kedisiplinan dan sebagainya itu sedini mungkin sudah disampaikan kepada wali kelas. Jadi mereka wali kelas itu juga akhirnya tahu, oh ya program kesiswaan semacam itu. Jadi mereka sudah paham dan insya Allah juga mendukung kalau sudah ada informasi atau komunikasi antara dari pihak kesiswaan dengan pihak dari wali kelas. Gitu Pak Agus, ya, supaya hambatan-hambatan itu hanya terurai gitu dan tercapai yang diharapkan. Gitu Pak Agus. Nah, terus menurut Pak Irfan, itu dari kegiatan yang ada, mana yang selama ini belum optimal dilakukan? Oke, untuk kegiatan hampir semuanya sebenarnya sudah lancar, sudah didukung oleh semua elemen yang ada. Tapi ada satu ya menurut saya yang belum bisa maksimal karena hanya ditumpang oleh tim kesiswaan dan panitia saja, yaitu berkaitan dengan pekan disiplin. Karena memang tempatnya tidak di sekolah, tapi melainkan di luar sekolah, di lapangan yang jaraknya sekitar 1 kilometer. Itu akhirnya hanya di backup oleh tim kesiswaan dan panitia saja. Harusnya kan dilibatkan dari pihak wali kelas, terus mungkin ya sesekali lah juragan-juragannya atau tim manajemen itu ya ke sana nengok begitu. Jadi kami yang di lapangan itu minimal kayak semacam diperhatikan begitu, bagus. Nah, terus kalau jenengan bertemu pimpinan atau mungkin kepala sekolah lah, apa yang Anda harapkan atau yang ingin jenengan sampaikan? Ya, gini ya Pak Gus ya. Yang jelas sistem komando itu ya, kalau dari atasan kadang sudah menyampaikan, yang minim-minim anak pekiwuwe loh. Tapi kalau ibaratnya cepat seperti saya menyampaikan ya kurang bahasanya kurang digubris gitu. Tapi kalau saya menyampaikan kepada kepala sekolah misal ya, satu berkaitan dengan rambut misalkan ya. Rambut untuk siswa itu kan sudah tahu. Untuk tipe yang putra itu 321. Itu kalau minimal disampaikan pada saat apel dan yang menyampaikan adalah kepala sekolah itu sendiri ya. Dan nanti ditindaklanjuti oleh tim kesiswaan ya berkaitan dengan potongan rambut. Saya kira anak itu juga akan sadar dengan sendirinya. Oh ya, bahwa di sekolah kita itu menerapkan potongan rambut dengan tipe 321 begitu. Jadi saya akan menyampaikan hal-hal yang mungkin sederhana saja kepada kepala sekolah dan
Saya tidak akan ibaratnya like and dislike, enggak. Ya wes, sampaikan apa adanya saja. Ya memang keadaannya semacam ini. Dan nanti kan kepala sekolah itu akan mengambil langkah loh, solusi apa yang akan diambil oleh seorang pemegang kepentingan atau yang menjadi top manager di sekolah kita, yaitu kepala sekolah. Begitu Pak Agus yang mungkin akan saya sampaikan. Jadi saya sampaikan apa adanya saja. Yang jelek ya sampaikan jelek, yang memang ada nilai plusnya juga disampaikan. Kita sudah punya ada nilai plus, yaitu. Gitu Pak Agus. Pak Irfan. Terus rencana untuk mulai melakukan hal seperti ini kapan Pak Irfan? Nah ini kan kebetulan hari Kamis ya Pak, kemungkinan akan saya sampaikan itu hari Jumat besok, dan semoga hari Senin besok pada saat upacara itu sudah disampaikan oleh kepala sekolah dan semua stakeholder yang ada di sekolah pada paham, yaitu program-program berkaitan dengan kedisiplinan anak itu sudah disampaikan oleh top manager kita. Insya Allah hari Jumat besok Pak saya sampaikan, semoga hari Senin pada saat upacara sudah tersampaikan kepada seluruh keluarga besar sekolah kita, Pak Agus. Begitu, Pak Agus. Terus nantinya siapa saja yang akan dilibatkan di kegiatan ini, Pak? Atau siapa saja yang akan dilibatkan untuk melakukan hal ini? Yang pertama jelas dari panitia itu sendiri, yaitu tim kesiswaan. Terus yang kedua adalah ada namanya tim STP 2K, Pak. Kami juga akan dilibatkan di dalamnya. Terus akhirnya kami juga tidak sungkan-sungkan merangkul yaitu wali kelas supaya kegiatan ini bisa lancar sesuai dengan harapan. Jadi kolaborasi antara wali kelas, tim STP 2K, dan dari panitia yaitu jajaran kesiswaan itu sendiri. Dan di manajeri seorang kepala sekolah. Gitu Pak Gus, yang mungkin saya rangkul untuk mensukseskan kegiatan ini. Dan semoga harapan saya pribadi, kegiatan ini bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. Demikian Pak Gus. Terus ini menjadi komitmen bersama Pak Irfan. Insya Allah ini jadi komitmen kita bersama, dan semoga tahun ini ada perubahan yang signifikan Pak dibandingkan dengan tahun-tahun yang telah lalu. Gitu. Biasa Pak Irfan. Terima kasih sudah mau berbagi melakukan coaching kegiatan hari ini. Dari yang dilakukan tadi, kayaknya yang disampaikan Pak Irfan, unek-unek yang disampaikan Pak Irfan itu sudah bisa terjawab sendiri oleh Pak Irfan. Oh, ngaten ya Pak. Nggih, Pak. Terima kasih. Tinggal nanti Pak Irfan bagaimana mulai untuk melakukannya. Terus berusaha berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mewujudkan rencana-rencana yang Pak Irfan ingin laksanakan. Pak Irfan. Terus setelah Pak Irfan melakukan kegiatan coaching ini, perasaan Pak Irfan seperti apa? Yang awalnya loh Pak Agus, tadi saya bahasanya apa ya, nesu dengan dirinya sendiri atau mungkin galau ya. Tapi alhamdulillah setelah saya melaksanakan coaching dengan Pak Agus, sudah melaksanakan berkaitan dengan bahasa Jawa ini kandahan semacam ini, nggih. Akhirnya kami jadi lego, Pak. Lego terus plong begitu. Rasanya nyaman gitu karena sudah unek-unek sudah tersampaikan begitu. Jadi dan semoga harapan ini bisa terwujud, tercapai seperti apa yang kita harapkan bersama. Jadi rasanya lego, plong gitu loh Pak Agus. Alhamdulillah, nggih. Semoga saja apa yang menjadi unek-unek Pak Irfan, terus rencana yang akan Pak Irfan laksanakan, tantangan-tantangan yang ada bisa terlewati semuanya, dan intinya seperti yang tadi dari awal Pak Irfan sampaikan, semuanya itu bisa berpihak pada murid. Intinya kan kepada murid. Kita bisa memfasilitasi, terus bisa melayani murid dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Irfan untuk kegiatan. Sama-sama Pak Gus ya. Saya tak pamit ya Pak. Saya tak melanjutkan kegiatan ngajar di 11 TKJ 3 tadi. Pak Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.